Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 TSM 1 dan 2. Hari ini kita melanjutkan materi mata pelajaran PBSM yang sebelumnya kita membahas tentang Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan sedikit mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di pertemuan sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang kalian tahu, di dalam suatu bengkel sepeda motor, kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan hal yang wajib diperhatikan bagi seluruh aspek, seluruh bagian keluarga dari bengkel tersebut, baik itu dari pemiliknya sampai ke pekerjanya. Nih, ada beberapa prosedur K3 yang harus diketahui dan diterapkan di bengkel sepeda motor. Seperti yang bisa kalian lihat, yang A mematuhi peraturan perundang-undangan, yang B mematuhi peraturan K3 yang berlaku di perusahaan, C menganalisis kondisi lingkungan kerja, D menganalisis kondisi peralatan dan perlengkapan kerja termasuk penggunaan sesuai dengan fungsinya, yang E menjaga kebersihan, yang F bekerja sesuai SOP, yang G terakhir tersedianya alat keselamatan kerja atau biasa kita bilang APD atau alat pelindungan diri. Oke, next. Nah, selanjutnya prosedur 5S. Apa itu prosedur 5S? Mungkin kalian baru dengar ya, apa itu 5S. Saat ini program 5S telah banyak diadopsi oleh berbagai industri di berbagai negara. Popularitas 5S ini tidak lepas dari kesuksesan industri Jepang yang selama ini memusatkan perhatian terhadap pengurangan segala pemborosan atau waste. Jadi 5S ini prinsip kerja atau pedoman kerja yang berasal dari negeri Jepang. Industri-industri Jepang itu menggunakan prinsip 5S sebagai fondasi atau dasar cara mereka bekerja. Jadi 5S ini, teori 5S ini berasal dari Jepang, industri-industri Jepang. Program 5S adalah landasan untuk membentuk perilaku manusia agar memiliki kebiasaan untuk mengurangi pemborosan di tempat kerjanya. Apa saja sih 5S ini? Ini ada yang pertama, sehiri atau seleksi. Sehiri merupakan langkah awal implementasi 5S, yaitu pemilihan barang yang berguna dan tidak berguna. Barang berguna disimpan dan barang tidak berguna, untuk dibuang. Oke. Dalam langkah awal ini, istilah red tag strategi yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna. Barang-barang dengan label merah kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Semakin ramping atau lean tempat kerja dari barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka akan semakin efisien tempat kerja tersebut. Jadi sisihkan barang-barang mana anu berguna, mana barang-barang anu tidak berguna, yang tidak berguna. Oke. Selanjutnya yaitu seiton bahasa Jepangnya atau susun. Seiton adalah langkah kedua setelah pemilihan, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari. Tujuan dari si barang itu disusun agar mudah dicari. Jadi barang yang sudah berguna, udah dipilih, udah kita diseleksi, kita susun. Mana barang berguna, dimulai dari A sampai Z kita susun dengan rapi. Agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi. Dalam langkah kedua ini dikenal istilah signboard strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur, kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan beberapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses. Oke, yang ketiga, C, seiso atau sapu adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program preventive maintenance, pencegahan. Breakdown itu baik mesin yang rusak, kudu diservis, ataupun mesin yang sedang preventive maintenance atau pencegahan kerusakan. Itu disebut dengan preventive maintenance, perawatan untuk mencegah kerusakan, preventive maintenance. Tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman, sehingga mencegah turunnya motivasi akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Lalu ada yang keempat, seiketsu atau standar. Seiketsu yaitu penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja.
Keadaan yang telah dicapai dalam proses SEIRI, SEITON, dan SEISO harus distandarisasi. Standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Jadi setelah barang itu diseleksi, disusun, terus dibersihkan, lalu distandarkan. Maksudnya standar di sini, kudu kieu ya si rapihna teh, kudu kieu tersusunnya tuh, kudu kieu kebersihannya. Jadi standarnya harus seperti ini. Jika di luar penyeleksian seperti ini, di luar susunan seperti ini, di luar kebersihan seperti ini, berarti tidak masuk standar. Jadi kita perlu menstandarkan proses seleksi, susun, dan sapu dalam setiap bekerja, khususnya di bengkel sepeda motor. Lalu yang kelima, Shitsuke atau sikap. Shitsuke adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Dari konsep-konsep tersebut kemudian akan menjadi bagian penting suatu perusahaan untuk mempertahankan kedudukannya dengan perusahaan lainnya. Pada konsep pendisiplinan tersebut diharapkan terus dipertahankan dan diperbaiki secara berkelanjutan melalui inovasi-inovasi. Oke, next selanjutnya ada yang namanya alat keselamatan kerja atau APD. APD atau bahasa Inggrisnya Personal Protective Equipment adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya atau kecelakaan. APD merupakan suatu alat yang digunakan tenaga kerja dengan maksud menekan atau mengurangi resiko masalah kecelakaan yang dimaksud, atau mengurangi masalah kecelakaan akibat kerja yang dapat menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa atau cedera. APD sendiri ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pakaian kerja harus seragam. Pakaian kerja harus tidak mengakibatkan bahaya lain. Bahan pakaiannya harus memiliki derajat resistansi yang cukup. Entong panas, harus nyaman si pakaiannya yang digunakan. Pakaian kerja harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel panas. Nih, jadi si pakaian kerja itu harus bisa menghindari ada percikan-percikan yang panas. Kalau di sepeda motor mungkin oli yang panas, oli dari panas mesin, ataupun hal yang lainnya. Terus yang kelima, harus memberikan perlindungan yang cukup, tidak mudah rusak, tidak mudah mengganggu aktivitas pemakai, mudah diperoleh, dan yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Oke, next nih. Contoh-contoh alat pelindung anggota badan nih. Contoh-contoh APD. Ada alat pelindung mata nih, bisa kalian lihat. Ada alat pelindung telinga yang fungsinya untuk melindungi telinga dari suara bising. Pelindung mata otomatis melindungi mata dari percikan-percikan benda. Lalu alat pelindung kepala, ya helm, bisa kalian lihat. Ada alat pelindung hidung atau mulut, dikontaminasi terhadap mulut atau hidung. Ini ada alat pelindung tangan, sarung tangan, alat pelindung kaki, alat pelindung badan. Kalian bisa analisis sendiri atau kalian bisa simpulkan sendiri perlengkapan APD apa sih yang harus digunakan pada bengkel sepeda motor atau yang biasa digunakan pada bengkel sepeda motor. Yang pertama pasti APD yang baju kerja, seragam kerja. Oke, lalu yang kedua, untuk beberapa kondisi mungkin harus pakai masker. Mungkin kalau kita masker, sarung tangan, dan kacamata, mungkin kita mau memproses bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti air aki, itu kan zatnya berbahaya, bisa mengikis kulit. Terus di area bengkel sepeda motor pasti harus menggunakan nih sepatu yang anti licin, alat pelindung kaki, sepatu yang anti slip, yang memiliki kekuatan untuk ujung-ujungnya keras, untuk kekuatan menahan benda keras. Itu salah satu contoh-contoh APD yang digunakan di lingkungan bengkel sepeda motor. Nih, selain APD diperlukan APAR untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari bahaya kebakaran ringan sebelum menjadi kebakaran. APAR nih, apa singkatan dari alat pemadam api ringan. Nah, kelas-kelas ini jenis-jenis APAR yang digunakan. APAR sendiri memiliki beberapa jenis dari A sampai D yang memiliki fungsi atau kegunaannya masing-masing. Ada APAR kebakaran A, APAR kebakaran kelas A untuk memadamkan api jenis api kelas A nih ya. Api yang disebabkan oleh, bisa kalian baca nih, bahan padat non logam seperti plastik, kayu, karet, dan sebagainya. Jenis APAR yang digunakan berbahan dasar cairan, busa, dan APAR jenis tabung kimia atau dry powder. Ini APAR untuk kelas A. APAR kelas B, kebakaran kelas B, kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, nih, bensin, solar, dan oli, alkohol, cat solvent nih. Pokoknya APAR
untuk memadamkan api kelas